Meluncur ke TKP. Siap, 86. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapolres, kemudian rekan yang hadir di sini, kemudian Kasareskrim, Kasalantas, kemudian PLT Kadis Perindak, mewakili dari Pomade, yang mewakili dari POMAL, Kasih Propam, serta rekan-rekan media, baik media online, media cetak, media elektronik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita Polres Kutai Timur bersama tim Satgas pengawasan BBM terpadu yang beberapa waktu lalu telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yang mana di sini ditantangkan oleh Bapak Bupati. Hari ini kita melaksanakan rilis terkait baik itu pengungkapan kasus maupun kemarin kegiatan razia gabungan yang melibatkan Satgas pengawasan BBM terpadu. Nanti untuk datanya mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh Kasareskrim, ya. Kemudian nanti setelah disampaikan, nanti kami memberikan kesempatan nanti mungkin dari Disperindak, dari Pomade ataupun Pomael untuk memberikan penyampaian kepada rekan-rekan semua. Mungkin bukan itu dari saya. Nanti saya minta silakan Pak Kasareskrim bisa menjelaskan terkait apa yang digelar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin yang terhormat Bapak Kapolres Kutai Timur, Bapak Kapolres Kutai Timur, Bapak Kasatlantas, kemudian Bapak PLT Kadis Perindak Kutai Timur, Bapak Dr. Komal Sanata yang mewakili, kemudian Bapak Kadisdepom dan Wakili Bapak Propam, serta seluruh rekan jurnalis yang hadir pada hari siang ini. Pertama, kami akan sampaikan terkait pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kutai Timur terkait pengungkapan kasus illegal oil, di mana perkaranya ini kami menyatakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di mana pasal yang disangkakan ini yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi, dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama ancaman 6 tahun dan atau denda 60 miliar rupiah. Awalnya adalah pada tanggal 13 Desember 2023, tim gabungan dari Opsnal Timacam Satreskrim Kutai Timur dengan tim Tipiter melaksanakan penyelidikan di wilayah SPBU Kutai Timur, tepatnya di Sanata. Kemudian ada 2 orang inisial A dan M yang kita duga melakukan aktivitas illegal oil atau pengetap. Kami lakukan pembuntutan di mana saudara A dan M ini menggunakan 2 mobil yang berbeda. Kemudian mereka berkumpul di satu rumah, yaitu rumah milik saudara A. Setelah kami lakukan pembuntutan, kami buka kendaraannya tersebut, ditemukan di dalam mobilnya ada beberapa jerigen. Kemudian kami lakukan upaya penggeledahan dalam rumahnya tersebut. Di halamannya terdapat beberapa jerigen-jerigen lain yang sudah dikumpulkan berisi minyak hasil pengetapan, di mana minyak tersebut adalah minyak jenis Pertalite. Kemudian kami lakukan pengembangan, dan ternyata kedua pelaku ini menjual ke saudara A, di mana dari perkara tersebut kami amankan 3 orang. Yang pertama
yang berperan melakukan penetapan dan menyimpan dalam mobil dibawa ke rumah. Kemudian yang kedua, tersangka inisial M yang turut serta melakukan. Dan yang ketiga, saudara H yang berperan menerima hasil minyak ilegal tersebut kemudian dijualkan kepada masyarakat. Lebih lanjutnya, kami sampaikan bahwa kronologi yang dilakukan pengungkapan kasus ini, saudara H dan saudara M ini dulu berkenalan karena mereka sama-sama melakukan mengetak menggunakan motor. Kemudian karena saudara M dan H sudah kenal, akhirnya saudara H ini menjual motornya untuk membeli pom mini, di mana barang bukti dari perkara yang kami lakukan penyidikan tersebut ada. Kami melakukan penyitaan barang bukti berupa yang pertama, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna silver ada di sebelah kiri. Kemudian 1 unit mobil merek Kaila warna hitam ada di sebelah kiri. Kemudian 13 jerigen isi BBM Pertalite kapasitas 20 liter dikali 13 total 260 liter. Kemudian 5 jerigen depan. Kemudian 1 unit pom mini warna merah putih dan 20 liter BBM jenis Pertalite. Di mana untuk kronologi perkaranya, pelaku A dan M ini membeli Pertalite di SPBU, motor-motor SPBU di Kota Sangatta, itu harga Rp10.000. Kemudian dia menjual ke saudara H dengan harga Rp11.500. Kemudian saudara H menjualkan melalui pom mini yang ada di kios miliknya, itu dijualkan dengan harga Rp12.000. Untuk sanksi pidananya sudah kami jelaskan tadi, kami kenakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini kami berpesan dari Satreskrim Polres Kutai Timur, kami tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum, dan kami himbau kepada rekan-rekan yang masih melakukan kegiatan ini, kita tidak akan segan untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku illegal oil, karena ini menjadi atensi dari masyarakat. Dan ke depannya kami akan memberikan pengungkapan lainnya apabila masih ada masyarakat yang berusaha untuk melakukan tindak pidana illegal oil ini. Dan lebih lanjut, mohon izin Bapak Kapolres, kami jelaskan pula kemarin dari tim gabungan Satgas BBM Terpadu Polres Kutai Timur beserta dengan sinergitas TNI Polri dari Seringan Kutai Timur melaksanakan razia gabungan. Kami amankan 5 unit mobil ada di sebelah kanan. Kenapa kami amankan 5 unit mobil ini? Karena yang pertama, dari masing-masing mobil ini terdapat jerigen kosong di dalam mobilnya. Kemudian kami temukan ada beberapa selang, dan kemudian kami temukan ada beberapa plat nomor yang tidak sebagaimana sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini satu mobil ada yang 2 plat nomor, ada yang 3 plat nomor, sehingga untuk karena kami melakukan tertangkap tangan adanya indikasi dugaan, kami amankan kelima mobil ini berikut dengan pemiliknya, dan kami bawa ke Mapolres untuk kami lakukan pemeriksaan. Setelah kami lakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan mereka belum melakukan penetapan karena saat kami amankan mereka baru dalam masa antrian, sehingga tindak pidananya belum terjadi. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, demikian rekan-rekan sedikit uraian apa yang telah disampaikan oleh Pak Satreskrim. Dan di sini cuma menyampaikan bahwa perlu kita pahami bahwa ini Satgas Pengawasan BBM Terpadu sudah dibentuk oleh Pak Bupati. Nantinya mungkin Satgas ini akan melakukan rapat, kemudian melakukan kajian-kajian permasalahan. Mudah-mudahan nanti depan akan ada langkah-langkah yang kita lakukan bersama-sama untuk mengurangi atau minimalisir pengungkap yang ada di wilayah Kutai Timur ini.
Kemudian juga perlu juga kita pahami bahwa permasalahan penetap ini tidak bisa semuanya dilakukan dengan penegakan hukum, sehingga ini perlu kerjasama semua pihak, komitmen semua pihak, supaya sama-sama kita berharap permasalahan ini bisa diselesaikan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat ini tidak berlarut-larut nantinya. Mungkin itu yang dapat ini saya sampaikan. Nanti saya persilakan nanti dari terkait, baik itu dari Disperindak ataupun dari Komandir atau Komael, kira-kira yang disampaikan. Tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, Bapak Kasat Lantas, Pom AL, Pom AD, dan Pom AD. Kami pemerintah daerah dan bentuknya Sandras Satgas ini akan terus melakukan sinergitas terhadap TNI Polri untuk meminimalisir dan menekan jumlah angka penetap yang ada di Kota Timur. Semoga ini akan menjadi sebuah pendidikan dan mindset masyarakat bahwa PDIP merupakan suatu hal yang elegan dan setidaknya menjawab segala permasalahan masyarakat. Dan semoga saja segala yang sudah terjadi bisa dapat terselesaikan dengan baik. Dan kurang itu saja, terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin saya kemudian kami menambahkan terkait yang dilakukan oleh tim Satgas Terpadu terkait barang bukti yang diamankan berupa 5 unit kendaraan roda 4 dari kami, dari Fungsi Lalu Lintas sudah melakukan penindakan hukum dengan penilangan yang sudah kita lakukan. Saat ini proses untuk barang bukti sudah kita amankan di sini. Untuk proses penilangan nanti bentuk brifa akan kami kirimkan kepada masyarakat yang diduga melakukan tindak pelanggaran yang diduga melakukan perangkat mobil yang merubah bentuk ataupun mengganti TNKP ada kendaraan bermotor. Terima kasih. Mungkin demikian mulai dari kami. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan, misalkan mungkin Pak Mas berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan hal seperti itu. Silakan rekan-rekan. Itu yang diamankan kemarin itu berapa orang? Sehingga menghasilkan 3 orang ini enggak? Dari total orang kemarin. Kan katanya masih nanti kan, tapi kita memang ada bukti, tapi nanti belum ada data. Jadi berapa total yang kemarin yang tidak Jadi kami jelaskan dulu, ini yang kami lakukan penahanan 3 orang ini tidak terkait dengan razia gabungan. Jadi awalnya itu kami lakukan penangkapan pada tanggal 13
13 Desember terhadap 2 tersangka inisial A dan M, kemudian kami kembangkan terhadap inisial H. Untuk yang berikutnya terkait masalah razia, kami mengamankan kurang lebih 5 orang, tetapi kita tidak melakukan penetapan tersangka karena kami menilai terhadap hasil razia kemarin ini kami nyatakan belum cukup bukti karena mereka belum melakukan penetapan. Mereka hanya melakukan antrian kendaraan, kemudian kami saat razia menemukan adanya selang dan jerigen dalam mobilnya, kami amankan. Tetapi jerigen ini masih dalam keadaan kosong. Lebih lanjut, karena ini kami nilai masih termasuk dalam pelanggaran lalu lintas, kami sampaikan kepada Bapak Lantas untuk dilakukan tilang, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Mungkin demikian. Ada pertanyaan lain? Dari sekian banyaknya barang bukti ini, apa hanya untuk penjualannya hanya di toko Aska atau akan disebar ke toko-toko pengecer lainnya dari hasil pemeriksaan? Ya. Dari hasil pemeriksaan kami masih kami dalami, tetapi kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Ada beberapa titik yang sudah kami kantongi, mungkin ke depan akan kami lakukan penegakan hukum terhadap pengembangan target operasi kami. Untuk Satgas sendiri, apakah akan terhenti di sini saja, apa terus berlanjut ini? Ya. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolres Kutai Timur, kami dari Satreskrim akan senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum. Dan kami himbau untuk kegiatan illegal oil, kami himbau untuk tidak terulang karena kami tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana illegal oil. Terkait pemalsuan plat ini nantinya apakah disita juga kendaraan-kendaraan yang didapati menggunakan plat double nih? Untuk plat-plat yang tidak sesuai peruntukannya, ini kami lakukan penilangan karena ini termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas. Total BBM diamankan dari 3 tersangka yang kami lakukan penahanan 280 liter. Dari kendaraan ini apa ada yang dimodif tangkinya atau hanya mendapati jerigen ini? Biasanya kan untuk mengakali itu ada juga yang dimodif. Untuk hasil pemeriksaan pelaku yang kita tahan 3 orang, ini jerigen dalam mobil. Untuk yang pelaksanaan razia bangunan kemarin, ada yang tangkinya dimodif, ada juga yang jerigen dalam mobil. Terus hasil keuntungan ada ditanya-tanya nggak? Dan dari usaha gelap ini dan dari pelaku ini berapa keuntungan mereka meraup ini? Ya berapa lama juga mereka beroperasi? Untuk pelaku A dan M itu sudah melakukan kurang lebih selama sebulan pengakuannya, cuma masih kami dalami. Untuk yang saudara A yang menjual di POM ini itu sudah kurang lebih 2 minggu. Tetapi kami masih lakukan pendalaman. Untuk saudara A dan M sendiri membeli pertalite dari SOGU 10.000, menjual ke saudara H seharga 11.500. Artinya mendapatkan keuntungan 1.500 per liter. Kemudian saudara sendiri membeli dengan harga 11.500, menjual ke masyarakat dengan harga 12.000 lebih. Keuntungannya bisa sampai 500 sampai 1.000. Tetapi kami masih lakukan pendalaman terhadap jaringan pelaku, perkembangan yang kami sampaikan kemudian. Dalam 1 bulan dan berapa hasil BBM yang bisa dihasilkan pelaku A dan M sebagai penetapan itu? Untuk pelaku sendiri itu sudah beroperasi kurang lebih sekitar sebulan. Kalau misalkan sehari dia bisa sekitar 80 liter, berarti tinggal dikalikan sebulan. Jadi sehari asumsinya 80 liter. 80 liter sampai 20. Ke Disperindak terkait pemilih kan tapi pengembangannya kan ke gas-gas yang ada pemilih di dalam itu kan. Apakah pemilih yang di dalam itu sudah ada izin usahanya semua masing-masing dari pemerintah selaku yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di tempat itu? Untuk izinnya tidak ada, Pak. Berarti legal? Tidak ada. Berarti semua pemilih yang ilegal itu? Tidak. Tidak ada masyarakat yang bisa membeli dan menjual kembali BBM. Itu merupakan keluarga ilegal. Nah, kan saya dibentuk Satgas ini. Ada solusi tidak dari pemerintah buat bagaimana caranya agar pemilih-pemilih ini bisa menyalurkan
bensin ke masyarakat yang jauh-jauh ini. Kan nggak mungkin langsung kayak di Batu ke sana mengantri ke SPBU. Ada masih kami lagi melakukan kajian terus dan terus selalu disetujui dengan PN dan Polri. Tambah, berarti dengan makin maraknya Pertamina diikuti, bisa nggak diasumsikan bahwa Disperindak sendiri sebagai salah satu OPD pemerintah daerah yang melakukan pengawasan dan juga pengetatan lah di situ terkait masalah peredaran bom ini, bisa nggak diasumsikan seperti itu? Ya. Untuk saat ini sebenarnya untuk pengawasan untuk BBM ada BPH Migas dan itu Pertamina yang langsung bertanggung jawab terhadap dari SPBU ke tangki mobil. Tapi di sini pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas pengawasan distribusi. Setidaknya pemerintah mencoba untuk peduli dengan keresahan masyarakat yang terjadi. Jadi kan dikatakan tadi ilegal ya. Apa peran dari Polres mau mengamankan semua Pertamina yang ada di ini atau gimana untuk depannya atau masih observasi atau gimana? Akan dinyatakan ilegal. Jadi rekan-rekan semua saya coba jawabnya. Tadi pagi ya Pak Bupati bersama Bupati sudah melakukan pengecekan ke SPBU ya. Kita melihat akar permasalahan, kemudian bagaimana mekanisme penyaluran dari seluruh BBM kepada masyarakat juga kita pelajari di situ. Nah, terkait dengan fenomena yang ada sekarang, baik itu pengecer maupun bom ini nanti perlu kita lakukan rapat dan kajian karena ini memang cukup banyak ya wilayah kita. Nanti mungkin dari hasil rapat itu nanti mungkin ada satu keputusan inilah yang nanti yang menjadi langkah-langkah kita ke depan. Makanya tadi kita sampaikan tidak semua permasalahan ini bisa semuanya diselesaikan dengan penegakan hukum. Ya, kalau umpamanya semua diselesaikan dengan penegakan hukum, ya menjadi bagaimana langkah ini? Otomatis pasti ada langkah-langkah lain yang perlu kita lakukan, ya, baik itu sosialisasi, himbauan, hingga mungkin kita somasi. Kalau umpamanya tahapan-tahapan itu mereka masih tidak laksanakan, ya, barulah di situ kita melakukan penegakan hukum. Ini yang mungkin sebagai gambaran mungkin nanti yang ini, tapi semuanya pasti kita akan undang dulu. Karena di sini tidak kita saja, ya, karena saya ada juga Pertamina sebagai pihak juga yang di sini sebagai menyalurkan. Nah, tadi juga kita lihat juga bagaimana dengan kota yang ada pun juga kan kita perlu kita kaji juga apakah kota ini sudah sesuai atau tidak. Karena tadi yang SPBU kilometer 1 itu kemarin itu per 2 hari itu dia cuma dikasih kuota cuma 8.000 liter atau 8 ton yang disalurkan setiap 2 hari. Nah, makanya kita perlu kaji juga apakah ini sudah cukup untuk menampung itu tadi dengan masyarakat putih yang cukup besar. Ya, makanya nanti kita perlu adanya rapat dan kajian-kajian yang nanti mungkin dilakukan oleh Satgas PPM ini yang sudah dibentuk oleh Bupati. Intinya Bupati dan Forkopimda sangat atensi terhadap permasalahan ini. Ya, kita berharap ke depan terkait masalah illegal oil atau menetap ini bisa kita minimalisir ke depan nantinya. Ya, mungkin tambahan dari saya. Terakhir, apakah dari pantauan di lapangan ada juga kerjasama antara operator-operator yang kita katakan oknum operator nakal lah yang ikut bermain dengan pengetap dari hasil penyelidikan? Ditemukan tidak kemarin dari hasil sidak? Dari hasil pemeriksaan kami, ini masih kami lakukan pendalaman. Apabila nanti ada melakukan itu kami akan melakukan pengembangan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai sini tidak berhenti di sini. Demikian, Pak. Dan sebenarnya terkait pelatihan pendidikan kalau pemerintah memasukkan ini, apakah juga bisa kemudian indikasi penggunaan plat palsunya kemungkinan malah juga di kecamatan. Kira-kira tetap bagaimana? Untuk penggunaan plat palsu bisa dipasang di mobil
Ini bukan berarti plat palsu, ini plat yang tidak sesuai peruntukannya. Contoh misalkan mobil A platnya sekian, dia pakai plat lain, itu maksudnya pelanggaran lalu lintas Bang, pasal 280. Dikatakan pemalsuan apabila contoh ada STNK yang asli kemudian dipalsukan diganti nomor awal mesin, itu baru pemalsuan, sehingga menimbulkan kerugian material. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau untuk yang kami amankan kemarin saat razia, ini tidak kami kenakan Pak Undang-Undang pidana umum, tetapi kami kenakan ditilang oleh Bapak Kaselalu, dikenakan pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas. Terkait pelanggaran lalu lintas. Plat gantung yang di kecamatan, mungkin ada indikasinya. Baik, nanti yang terkait yang ada di kecamatan, mungkin kami juga akan turun ke lapangan ke tingkat-tingkat kecamatan. Baik, nanti kami juga akan minta bantuan Polsek untuk membantu pengawasan terhadap diduga apabila menggunakan plat gantung. Kalau terkait plat gantung ini sendiri dan selama kurun waktu 1 tahun ini ya, dari awal 2023 sampai Desember 2023, perkara seperti ini sudah berapa kali ditemui oleh Satlantas Polres Kediri? Kalau plat gantung, indikasi plat gantung hampir belum ada pernah terjadi. Sehingga tindakan penilangan belum ada pernah kami lakukan. Oke, cukup. Ini kan bukan barang barat, ini timbulkan dalam batasan pendapatan. Mungkin sebagai kerja, sebagai pelaku apa yang bisa nanti lakukan. Kemudian yang kedua, ini kan barang ini cuma Pertalite, sementara kan ini kan juga solar. Nah, bagaimana kalau solar ini cara menangani para pelaku ini? Kedepannya untuk memberikan efek jerah ya, sekarang kita lakukan press release, kita melakukan pengungkapan ini. Harapannya dengan ada contoh di belakang menjadikan efek jerah untuk masyarakat. Kedepan kita akan melakukan pengembangan jaringan. Seperti tadi saya sampaikan, dia menjual kemana, dapat dari mana, atau kami kembangkan. Kemudian yang kedua terkait masalah upaya dari tim Satgas Terpadu Pengawasan BBM, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu Sinergitas TNI Polri dan Disperindak, dan itu Disub, ke depan untuk melakukan kajian. Karena seperti tuntutan kemarin waktu demonstrasi, akan kami dengar sehingga menjadi masukan sesuai dengan arahan Bapak Kapolres tadi, di mana penegakan hukum merupakan ultimum remedium, langkah terakhir. Tadi yang digunakan untuk plat gandungnya apa undang-undang lalu lintas? Yang kami lakukan penindakan untuk yang tidak menggunakan plat itu 280. Kemudian yang tidak memiliki SIM A pasal 281. Ancaman, denda aja ya, dendanya berapa dan? 250. Nanti bisa dilakukan pembayaran setelah menerima konfirmasi oleh privat. Nanti pembayaran via online. Cukup, kan? Suara kami lantang, lihatlah kami datang, menghantam lawan yang menyerang, mundur pun kami pantang. Pagi, siang, malam,
mati. Demi NKRI kami tetap menjaga tanah air Ibu Pertiwi. Kami takkan lari, semangat takkan mati, terus dan terus berkobar seperti nyala api. Ayo cepat